Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam ya. Saya Selamat Kriawan dengan NIM 2041 0302 0002 dari kampus WIPH Jember. Di sini saya mau sharing dari apa saja kegiatan yang dilakukan oleh petugas. Ya. Kalau di sini di BPBD Jember sendiri ada 2 petugas untuk harian selama piket kita 24 jam di sini. Yang pertama di sini ada TRC sendiri, tim reaksi cepatnya. Yang kedua ada Pusdalop, bagian pusat data dan operasi, biasanya untuk mengatur kegiatan teman-teman di TRC gitu. Kalau untuk kegiatan sehari-hari kita standby 24 jam. Yang kedua biasanya kalau kita lagi senggang atau nggak ada kegiatan kebencanaan, kita ya latihan fisik, kita ngecek peralatan untuk kesiapan kalau ada bencana. Berarti kalau tidak ada kegiatan ya sambil olahraga gitu. Iya, olahraga, ngecek peralatan. Kadang kita ditugaskan untuk bantu OPD lain, misalnya sejak COVID kemarin kegiatan kebencanaan kita kurang, tapi kita difokuskan ke pemakaman COVID seperti itu, dibantukan juga, ada pencegahan juga kayak penyemprotan gitu. Mereka aktif dalam setiap kegiatan. Sesuai, kita kan kebanyakan orang-orang lapangan tuh, jadi tenaga kita istilahnya lebih ekstra, lebih banyak, jadi sering diperbantukan di dinas-dinas lain juga kalau mereka kekurangan tenaga. Ya, baik. Ini ada beberapa pertanyaan lagi ya terkait bahaya dan resiko yang dihadapi petugas dalam bekerja. Kalau bahaya sama risiko sih kebanyakan misal ambil contoh aja langsung ya, banjir ya. Banjir sih kadang kita lihat banjir kayak arusnya tenang, tapi biasanya di bawahnya biasanya lebih deras gitu. Kadang banjir kita dekat ke rumah warga bisa aja itu kesetrum mas. Kadang kita nggak tahu ini tegangan ada listrik yang terbuka atau enggak, kadang kayak gitu. Bahayanya kayak gitu. Terus waktu evakuasi sulitnya medan, kadang arus deras gitu sampai perahu pun nggak bisa lewat, kita terpaksa gotong royong gitu bersama-sama. Ini kebetulan itu ada 9 personil, jadi 3 Pusdalop dan 6 TRC. Jadi ya tidak menutup kemungkinan juga yang Pusdalop juga turun kalau memang dibutuhkan personil tim. Jadi untuk Pusdalop saya boleh Juan, ini Pusdalop juga dengan Mas Arif. Jadi satu piket ini 3 operator Pusdalop. Kita sebagai operator, Pusdalop. Jadi kita yang membantu teman-teman, kita yang menampung informasi dan menyampaikan ke tim yang di lapangan ataupun ke masyarakat informasi. Kita ada di bidang 2, di bawah bidang 2. Bidang 2 itu menangani kedaruratan dan logistik. Jadi kita operator. Kebetulan saya danungnya. Di sana kita mitigasi, juga melakukan survei-survei terkait daerah-daerah rawan. Jadi di sana juga ada pemetaan untuk daerah-daerah rawan longsor, banjir, dan kekeringan juga. Berarti sampai kegiatannya sampai pelosok-pelosok. Betul. Baik pelosok-pelosok, terkait juga dengan kesiapsiagaan. Jadi potensi apa yang ada di wilayah tersebut yang rawan-rawan dengan bencana, kita gali potensinya, kita berdayakan, jadi mereka bisa mandiri. Kemudian penanggulangan bencana itu tidak serta-merta hanya BPBD selaku instansi pemerintah yang melaksanakan
penanganan bencana. Jadi kita penguatan untuk warga lokal. Jadi secara sistematis kita tidak mungkin waktu kejadian langsung ada di lokasi karena satu jarak tempuh, yang kedua juga keterbatasan personil mungkin bisa jadi, dan juga tidak mungkin kita bisa mendeteksi kejadian itu akan terjadi di mana, karena bencana di Kabupaten Jember ini juga kompleks. Nggak menentu kan? Tidak menentu, jadi kita hanya bisa antisipasi saja. Jadi kita menyiapkan potensi warga-warga di desa atau kelurahan, juga kecamatan. Jadi upaya dari PK sendiri itu nantinya menyiapkan destana sekaligus dengan relawan-relawannya. Jadi destana itu desa tangguh bencana dengan bentukan dari Muspika. Nantinya kita dibantu teman-teman dari komunitas dan juga relawan. Ya pasti kan setiap kegiatan itu Pak, itu kan ada resiko. Nah itu resiko apa yang Ya, bisa jadi kalau untuk risiko dengan apa yang dialami tim kita selama melaksanakan evakuasi ataupun eksekusi, banyak faktor karena memang lokasi di lapangan kondisinya tidak menentu juga. Jadi untuk tim ataupun personil dari BPBD, terutama di TRC dan Pusdalop, itu mereka diberi pembekalan. Jadi nantinya tim TRC itu ada pengembangan skill. Jadi mulai cara penanganan, terus APD, apa yang harus dilakukan di lapangan, terus pengambilan keputusan. Seandainya memang ada kondisi urgent atau emergency, jadi tim sudah siap. Oh, memang udah dibentuk dari awal. Iya. Jadi tim kita itu walaupun tidak semua, mayoritas sudah bersertifikasi. Jadi terkait penanggulangan ataupun kondisi apapun di lapangan, kita juga sudah menyiapkan. Jadi tidak kita melepas teman-teman atau tim TRC ataupun relawan, kasarannya itu asal membantu diturunkan, tidak. Jadi kita harus tahu spek mereka, skill mereka di lapangan. Berarti nggak asal, ya. Jadi kita tidak asal menurunkan. Seandainya pun kita kekurangan tenaga, mungkin bisa dari stakeholder atau jajaran samping yang mumpuni. Jadi tidak serta-merta kita, ada bencana pohon tumbang, terus kita menurunkan tim yang skill dari cara menyinso, terus cara evakuasi pohon tumbang untuk objek vital, itu tidak sembarangan kita menurunkan tim. Berarti tergantung bencana apa, berarti Ya. timnya beda-beda. Ya. Jadi ya sebenarnya timnya kita tidak beda. Kita satu tim yang TRC itu, jadi mereka dibekali mulai dari water rescue, dari vertical rescue, terus penanganan pohon tumbang, terutama untuk objek vital, itu kita sudah punya tim. Jadi multi talent untuk tim TRC-nya. Maka dari itu untuk tim yang kita turunkan sebelum berangkat ke lokasi kita ada briefing. Jadi tim siapa saja yang harus menangani di lapangan tersebut, meskipun di dalam satu regu itu, dalam satu tim ada relawan, dalam artian membantu kita di lapangan, tapi untuk eksekusi kita prioritaskan yang berskill mumpuni. Jadi kita tidak sembarangan, Yang sesuai dengan speknya masing-masing. Jadi seperti saya bisa Jenso, Mas Juan juga bisa vertical rescue. Nanti ada tim juga di gabungan di tim kita itu ada yang water rescue, seandainya memang dibutuhkan untuk kondisi emergency. Untuk mengisi waktu luang tuh. Kalau untuk mengisi waktu luang kita berkoordinasi, karena kita di bidang KL, kedaruratan dan logistik. Jadi kita tim personil yang ada itu bisa mungkin menata logistik. Jadi menyiapkan paket apa yang akan nanti didistribusikan. Kalau untuk yang kedaruratan mungkin ya bisa bikin laporan, termasuk Mas Juan ini menyiapkan ini infografisnya
Di setiap kejadian, terus rekap bulanan dengan kejadian itu ada. Jadi setiap hari kita tidak tinggal diam, dalam artian pun tidak ada kejadian, kita tidak ada kerjaan. Jadi untuk teman-teman yang lain, dalam artian untuk administrasi mereka minim, bisa pengecekan peralatan seperti Denso, terus Alcon, genset, itu mereka biasanya itu yang dikerjakan. Kalau seandainya memang sudah selesai semua untuk kesiapan alat termasuk radio, mungkin teman-teman bisa ikut giat lain, kemudian giatnya pencegahan dan kesiapsiagaan. Seperti Mas Juan di IT, jadi menyiapkan apa yang akan dipublikasikan. Jadi seperti contohnya ini, kita menyiapkan infografis kejadian. Untuk tim yang lain siaga, dalam artian ya tetap kita pantau sosmed, WhatsApp, entah itu dari Instagram ataupun mohon maaf TikTok mungkin yang sekarang lagi ngetren mungkin ya. TikTok. Ya. Jadi tetap kita pantau. Sementara kalau untuk kegiatan tiap hari, ya karena di BPBD ini ada 3 bidang. Selain dari PK, dari pencegahan dan kesiapsiagaan, ada KL, kedaruratan dan logistik, dan yang bidang ketiga ini ada RR, rehabilitasi dan rekonstruksi. Jadi setelah ada kejadian, kalau memang nanti dibutuhkan logistik, tetap bidang kedaruratan dan logistik kita kirim. Kalau memang itu berdampak dengan material rumah, entah itu rusak ringan, sedang ataupun berat, nanti dari bidang RR ini ada tim Jitu Pasma yang cek ke lokasi, itu menghitung kerugian, berapa yang diderita kerugian oleh warga terkait dampak dari bencana tersebut. Jadi kalau BPBD terkait dengan kondisi darurat, dalam artian masuk ranah musim penghujan, itu biasanya kan bencananya itu hidrometeorologi, jadi kompleks, mulai dari angin kencang, mulai dari banjir luapan, banjir genangan, mungkin bisa jadi nanti ada imbas dari rob, terus tanah longsor, itu ada. Potensi tsunami juga kita punya di Kabupaten Jember ini, dan untuk musim kemarau kita juga dropping air bersih untuk warga. Kalau sudah sedia, Sudah ada kendaraannya dari belakang kalau memang mau dilihat. Jadi kita dropping air bersih itu siap konsumsi. Jadi kita tidak mendistribusikan yang masih perlu dimasak. Jadi kita memang prioritas untuk warga, air bersih siap konsumsi. Dengan kapasitas 5.000 liter itu kita bisa membackup, ya karena keterbatasan kendaraan kita hanya satu, ya mungkin kita bergiliran di 31 kecamatan ini. Kalau untuk personil kita yang terdata baru 21 ya, 21 personil dari situ. berarti terkait personil memang kurang memang. Ya, kalau untuk personil saya rasa untuk giat, seandainya dengan luas cakupan wilayah kita yang 31 kecamatan masih kurang. Jadi alhamdulillah kita bergerak ini kita tidak sendiri, kita dengan komunitas, kita dengan teman-teman relawan, dengan jajaran samping juga. Jadi ya alhamdulillah. Ya kalau memang ada yang dibutuhkan nanti bisa calling atau datang ke sini dengan apa yang kurang, kita bantulah.